Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidatun Nikmah dengan NIM 230101070156. Di sini saya ingin membawakan tentang tradisi bertamat Al-Quran, yang mana nantinya saya akan berwawancara dengan seseorang yang mana dia berasal dari suku Banjar. Saya mewawancarai tentang bagaimana tradisi bertamat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ingin mewawancarai Pian tentang bertamat Al-Quran. Nah, jumlah yang pertama, menurut Pian, apa itu bertamat Al-Quran? Menurut ulun, proses bertamat Al-Quran itu adalah proses menamatkan atau menyelesaikan Al-Quran, yaitu kitab suci Al-Quran. Dan itu dalam konteks orang Banjar, tradisi itu biasanya dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang baru pertama kali menyelesaikan seluruh bacaan Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Selanjutnya, pengertian kapan anak-anak itu biasanya mengikuti bertamat Al-Quran? Menurut ulun, anak-anak tuh biasanya melakukan khataman Al-Quran atau yang biasa disebut dengan bertamat ya orang tuh biasanya di umur 8 atau 9 sampai 12 tahun. Selain untuk anak-anak, menurut Pian tuh acara bertamat tuh di Banjar segan apa aja? Banyak kai. Salah satunya tuh bertamat Al-Quran di orang Banjar tuh biasanya dilaksanakan pada perayaan-perayaan seperti bertamat bagi calon pengantin, ritual orang meninggal, dan pembacaan ritual orang meninggal tuh contohnya seperti pembacaan 3 harian di kubur gitu. Habis itu perayaan Maulid, tadarus pada bulan puasa, pada bulan Ramadan, dan bertamat masal ya, bertamat Al-Quran tadi menurut anak-anak ya. Menurut Pian, apa saja yang harus dipersiapkan saat acara bertamat Al-Quran? Setahu ulun lah, yang ulun selalu rasakan pas bertamat Al-Quran tuh yang nyata yang pas bertamat tuh Al-Qurannya dulu ada, habis tuh bahan baju-bajunya, bahan payung, bahan lapik, alas duduk, habis tuh lawan bahan kayak lalakatan biasa bertamat. Kemudian saat pelaksanaan acara bertamat tuh siapa saja yang diundang di acara bertamat? Yang menurut ulun yang nyata paguruan yang bisa menajari seorang, karena sendiri yang menajari seorang Quran. Habis itu kalau misalnya kita di suatu kampung, bisa aja kita bukan warga-warga tuh umpat melihat atau umpat datang. Habis itu masih kekanakan tuh atau lebih bener juga umpat masuk di acara tuh rame aja orang dengerin. Kemudian bagaimana pakaian yang dipakai oleh anak-anak atau oleh anak-anak laki-laki atau perempuan saat bertamat Al-Quran? Karena ulun sebagai binian tuh biasanya samalam tuh pakai apa namanya jar orang tuh anuan haji, orang datang haji pakai jubah rinda-rinda, habis itu babulang kayak yang orang tutup haji. Nah di bulan detikar belum tilai-tilai abun lagian saya ingat ulun pakai gamisnya tuh putih kayaknya. Nah habis tuh putih si lakiannya nih pakai bulang kopiah dulu dibulangi sekira jadi bulang putih Ya, itu kepala. Adapun Refleksi dari tradisi bertamat Al-Quran, yaitu yang mana cara orang Banjar menunjukkan bagaimana indahnya Islam dan budaya bisa berjalan bersama. Yang mana perayaan bertamat Al-Quran ini bukan cuma soal seorang anak ataupun seseorang lah yang selesai membaca Al-Quran, tetapi juga bagaimana nilai-nilai Islam itu diwujudkan dalam budaya sehari-hari, dimana cinta terhadap Al-Quran yang ditumbuhkan pada anak-anak melalui bacaan Al-Quran. Islam di sini berdialogis atau dinamis, yang mana beradaptasi dengan budaya yang berlandaskan nilai Islam. Islam juga tidak langsung menolak semua budaya yang ada, tapi Islam juga mengajak budaya lokal untuk dapat menyesuaikan dan akhirnya menciptakan sesuatu yang baru. Contohnya saja seperti baju yang ada saat perayaan bertamat Al-Quran tadi, makanan, lakatan, dan payung kembang yang bukan sekedar hiasan saja. Semua itu mempunyai makna Islami yang mendalam, dimana ini membuktikan
bahwa Islam itu bisa akrab dengan budaya, mengambil hal-hal baiknya dan menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi Betamat Al-Quran ini adalah suatu contoh bagaimana Islam itu bisa menyatu dengan budaya, juga menunjukkan bahwa menjadi seorang muslim tidak berarti harus meninggalkan budaya atau adat tersendiri. Jadi kita harus melestarikannya dan juga harus menjaga warisan yang sudah ada sejak dulu dengan memperkuat diri kita sebagai seorang muslim yang berakar pada nilai-nilai luhur Al-Quran. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana tawwaba, la ilaha illallah wallahu akbar.